Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita duduk di sini ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini bukan karena kita ada janjian, bukan karena kita teleponan, SMS-an, tapi semata-mata ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan tahun sekian, bulan sekian, jam sekian, detik sekian, kita akan dijemputkan di tempat yang barokah ini. Maka tidak akan terjadi di dunia ini, semua ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana daun yang jatuh dari pohonnya bukan karena angin, bukan karena hujan, tetapi daun yang jatuh ini karena atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pasir yang ada di pantai, di laut-laut sana, bukan karena air, bukan karena ombak, karena memang itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita punya takdir, kita punya rezeki, ya. Sebelum 50 tahun dunia diciptakan, Allah Subhanahu wa taala sudah tulis di bukunya, yaitu Lauh Mahfuz. Yang pertama itu rezeki. Rezeki ini Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan, ya. Sekian banyak kita makan nasi, itu sudah didata. Sekian banyak kita minum air, itu sudah didata. Sekian banyak kita makan ikan dan sebagainya, itu semua didata. Kenapa kita masih hidup? Karena rezeki kita masih ada. Nah, kalau rezekinya kita sudah mati, kalau rezekinya kita sudah habis, maka pasti dan pasti kita sehat, kita sakit, punya musibah, tidak punya musibah, pasti dan pasti kita ini akan mengalami kematian. Begitu juga jodoh. Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, ya, jodoh kita di negara mana, jodoh kita kampung mana, namanya siapa, berapa jodoh kita, 1, 2, 3, 4, ya, itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, takdir. Takdir ini sudah ditentukan kematian, ya, apakah baik atau buruk. Kalau kita mati dalam taat kepada, kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kematian ini kematian yang husnul khotimah. Tetapi kalau kita ini tidak taat kepada Allah, maka kematian kita ini kematian yang kufur, kematian yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa, yang berjiwa akan mengalami kematian. Binatang mati, manusia juga mati. Nah, kalau binatang mati selesai, habis masa perkara, tidak ada hisab, tidak ada pertanyaan di depan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau manakala manusia ini mati, tidak membawa iman dan amal, summa na'udzubillah min dzalik, maka penyesalan di atas penyesalan. Maka hadirin Subhanahu wa taala, maka kita siapkan bekal kita, ya. Karena kenapa? Apa yang kita usahakan di dunia ini, entah itu harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, apa yang kita usahakan di dunia ini, banting tulang, bahkan tulang kita dibanting-banting, ini pasti dan pasti tidak bisa kita akan masuk, kita tidak bisa kita bawa dalam kubur. Bahkan apa yang kita usahakan di dunia ini tidak bisa menyelamatkan kita nanti dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menyelamatkan kita itu hanya iman dan amal kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita siapkan bekal sebelum kematian datang kepada kita. Ya, Nabi katakan orang yang pintar, orang yang cerdas, bukan karena dia presiden, bukan karena dia bupati, wali kota, gubernur, bukan karena dia sudah jadi pak desa, bukan karena perdagangannya sukses. Nabi katakan orang yang cerdas, orang yang memikirkan kematian, persiapkan bekal sebelum kematian datang kepada kita.
Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, berapapun lama kita hidup di dunia, pasti dan pasti dunia ini kita akan tinggalkan. Dunia ada awal, ada akhir. Awalnya ketika kita dilahirkan dalam rahim ibu kita. Oh, di sini taruh uangnya. Awalnya ketika kita ini masuk dalam kubur. Tetapi kehidupan dalam akhirat ini kehidupan yang ada awal tapi tidak akhir. Kehidupan yang abadan-abadan, kehidupan yang selama-lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menyesal ketika nanti kita di depan Allah. Tetapi kita menyesal selama kita masih di dunia. Kalau kita menyesal dari sekarang apa yang dulu kita pernah buat kepada Allah, entah zina, kemudian minum khamar, berjudi, merampok. Manakala kita bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala kalau kita ini meminta ampun di depan Allah Subhanahu wa taala, meminta kembalikan di dunia ini, pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan kita di dunia. Sebagaimana bayi yang lahir dalam rahim ibunya tidak mungkin dikembalikan lagi dalam perut. Begitu juga manakala manusia ini sudah masuk dalam kubur yang lahat, maka pasti dan pasti dia tidak akan dikembalikan lagi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia ya, seluruh manusia yang ada di permukaan bumi akan kembali ke surga. Karena kenapa? Nabi katakan, seandainya ini seluruh manusia ini murtad, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan turunkan yang namanya lagi nabi, ya. Walaupun manusia ini tidak taat kepada Allah, tidak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan turunkan nabi. Maka hadirin Subhanahu wa taala, maka tugas agama ini tugas kita, bukan tugasnya alim ulama, bukan tugasnya pak kiai, bukan tugasnya ustaz, tetapi tugas agama ini siapapun di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia bertanggung jawab mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi nabi, la nabi abada, tidak lagi nabi selain baginda Rasulullah SAW. Kalau ada yang mengaku dirinya nabi, itu berarti nabi palsu, halal darahnya dibunuh. Otoman nabi penutup sampai hari kiamat. Tetapi kerja menyampaikan, mengajak manusia taat kepada Allah tidak berhenti di situ. Tugas menyampaikan, mengajak manusia taat kepada Allah diberikan tanggung jawab di atas pundak-pundak umatnya baginda Rasul. Kuntum khaira ummatin ukhrijat. Jadi bagaimana anunya tadi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk apa? Untuk manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf, untuk dakwah, mengajak manusia taat kepada Allah. Manusia itu bukan hanya ada di bawah-bawah ini, tetapi di Eropa, di Inggris, di Amerika, seluruh negara itu manusia. Maka kita bertanggung jawab, ajak saudara-saudara kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Allah perintahkan kita puasa, Allah tidak puasa. Allah perintahkan kita zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan pergi haji, Allah tidak pergi haji. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan dakwah, Allah berdakwah. Wallahu yad'u ila salam. Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kampung keselamatan. Ya. Dakwah ini mengajak, bukan mengajar. Kalau mengajar itu kita harus pondok dulu 12 tahun minimal, ya. Baru bisa mengajar. Tetapi kalau dakwah ini siapapun dia, ya. Entah dia ustaz, preman, siapapun dia berhak bertanggung jawab dakwakan ini agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama ini tidak akan tersebar kalau kita hanya bicara di sini. Agama ini tidak akan tersebar kalau kita hanya duduk-duduk saja di sini. Agama ini akan tersebar manakala kita berani tinggalkan negara kita, tinggalkan kampung kita, tinggalkan di rumah kita, tinggalkan istri kita, tinggalkan anak kita,
tinggalkan pekerjaan kita. Sehingga orang-orang yang tidak kenal Allah, maka mereka kenal Allah. Sebagaimana di samping kiri saya, ya, Masya Allah. Ini orang Batara Guru. Namanya siapa? Namanya dipanggil ini dulu waktu masih jahil Cambang. Alhamdulillah sekarang dia ini sudah hijrah. Namanya berubah dengan Zainuddin. Masya Allah ya. Kenal ya, semua kenal ini ya. Saudara kita orang Batara Guru ini, Masya Allah. Ya, kemudian juga ini di samping kiri saya, samping kirinya Zainuddin ini. Ya ini nih bos. Wah, ini bosan ini. Bos apa? Bos nomor. Allah. Ya. Allah. Bahkan dia ini punya apa? Punya parkiran. Di mana? Parkirannya? Nugraha. Di Nugraha. Masya Allah. Kepala parkiran. Ini juga saudara kita yang di belakang ini, Masya Allah, yang pakai sorban hitam ini, Masya Allah. Dulu juga orang-orang jahil juga, ya. Mereka dapat hidayah karena kenapa? Karena ada yang buat pengorbanan, ya. Ada yang berani tinggalkan istri, tinggalkan anak, tinggalkan pekerjaan, sehingga saudara-saudara kita ini, ahli maksiat ini mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Semoga dengan asbab mereka hijrah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga mereka Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada mereka. Amin. Sehingga Allah juga ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ridho kepada mereka. Mereka pun juga ridho kepada Allah. Sebagaimana sahabat juga. Sahabat dulu mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhu bukan karena ibadahnya, bukan karena puasanya, bukan karena zikirnya, tetapi mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhu karena mereka berani tinggalkan negara, berani tinggalkan kampung, berani tinggalkan rumah anak istri mereka semata-mata untuk agama, sehingga mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhu. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, Nabi sudah sampaikan, saya sahabatku, kalau kalian tinggalkan agama 10%, kalian akan celaka, akan binasa. Tetapi nanti ada sapunya umat di akhir zaman, orangnya pendek-pendek, umurnya pendek-pendek, sedikit makan, sedikit tidur. Manakala mereka makan agama 10% saja, luangkan waktu mereka 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, 4 bulan seumur hidup, mereka akan jaya. Hadirin subhanahu wa ta'ala, insya Allah yang belum ambil bagian, coba dicicipi dulu sadawa ini, ya. Kalau kita hanya lihat saja, tidak ambil bagian dalam sadawa ini, sebagaimana kopi. Kalau hanya diceritakan saja, kita tidak tahu nikmatnya kopi bagaimana. Kita tahu nikmatnya kopi itu manakala kita rasakan, baru kita tahu. Ya Allah. Begitu ketika kita sudah masuk jamaah tablik, yang tadi preman-preman ini mereka hina, bahkan mereka ini lawan kita dulu mendakwakan agama. Sekarang mereka sudah masuk sadawa, sehingga mereka dapatkan rasanya bagaimana, rasanya nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada Subhanahu wa Ta'ala, bagi tuan-tuan yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan yang belum cicipi sadawa ini, dicoba dulu, ya. Ketika tuan-tuan masuk di sadawa ini, maka baru tuan-tuan tahu nikmatnya iman dan amal, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah hadirin. Insyaallah saya niat negeri jauh, di Afrika. Insyaallah. Ya? Negeri jauh juga. Negeri jauh. Negeri jauh juga. Negeri jauh ini. Ini bos Togel. Bos Togel. Kemudian ini, Masya Allah, preman Batara Guru ini, Masya Allah ya. 4 bulan. 4 bulan, Masya Allah. Tuan-tuan insya Allah ya, yang belum niat 3 hari, coba 3 hari. Kalau berat 3 hari, 40 hari. Kalau berat 40 bulan. Kareng insya Allah. Allah sokotahe. Kareng. Nehi sokotahe. Insya Allah 4 bulan. Karte he, marte kanahe. Dawa-dawa sampai mati dalam dawa. La ilaha illallah.